Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Sabtu 18 Februari 2023 bersama saya Markus Sunarto. Sebelum mendengarkan renungan pagi, marilah kita berdoa memohon bimbingan Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkenan menyapa kami semua melalui renungan pagi yang akan kami dengar sebentar lagi. Kiranya Roh Kudus berkenan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami dan memaknai firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan ini, sehingga kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus seluruh doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang mendasari renungan kita pagi ini diambil dari Lukas 13 ayat 1-5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu dunia dikejutkan oleh gempa bumi dahsyat yang terjadi di Turki dan Suriah. Gempa yang terjadi ini tergolong gempa yang cukup besar dengan magnitud 7,8. Akibatnya sungguh sangat mengerikan. Ribuan bangunan roboh dan lebih dari 25.000 orang di dua negara itu tewas. Belum termasuk mereka yang mengalami luka-luka, yang dirawat di rumah sakit, yang cacat, dan yang mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Para korban itu sedang tidur nyenyak ketika rumah atau apartemen mereka tiba-tiba roboh akibat gempa tersebut. Disusul beberapa hari kemudian juga terjadi gempa di Jayapura. Meskipun dengan intensitas yang lebih kecil, tapi juga menimbulkan korban jiwa 4 orang dan lebih dari 2.000 orang terpaksa mengungsi. Menanggapi bencana dan tragedi yang sedemikian ini, bagi orang-orang yang beragama atau percaya kepada Tuhan, biasanya akan menghubung-hubungkan peristiwa tersebut dengan dosa dan penghakiman Tuhan. Anggapan ini ada benarnya karena ada contoh dalam Alkitab yang menceritakan bencana sebagai hukuman Tuhan atas dosa. Cerita tentang banjir pada masa Nuh, hujan api dan belerang di kota Sodom dan Gomora, kemudian 10 tulah pada zaman Musa, serta beberapa peristiwa penghukuman Tuhan pada zaman raja-raja Israel dan Yehuda, seperti wabah penyakit, kekeringan, dan kelaparan, mengkonfirmasi hal itu. Dalam agama Islam kita juga sering mendengar kata azab yang juga memiliki pengertian yang senada. Kemudian ada kata karma dalam agama Hindu dan Buddha, yang kesemuanya itu juga menganggap bahwa bencana yang menimpa manusia memiliki hubungan erat dengan kelakuan manusia yang jahat. Bahkan saya sendiri juga sempat tergoda untuk berpikir dan dalam hati berharap bahwa gempa bumi yang terjadi di Turki itu adalah hukuman Tuhan karena pemerintah Turki telah menjadikan gereja Hagia Sophia sebagai masjid. Tetapi kita juga tahu yang namanya bencana, terutama bencana besar dan masif seperti gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah,
adalah bencana yang tidak memandang bulu. Bencana tidak pernah memilih-milih siapa yang akan menjadi korban. Apakah mereka orang kaya atau orang miskin, orang baik atau orang jahat, orang beragama atau ateis. Sehingga sulit bagi kita untuk menyimpulkan bahwa bencana itu merupakan hukuman Tuhan. Ini berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman Nuh, zaman Sodom Gomora, serta zaman Musa yang jelas-jelas memang dinyatakan sebagai hukuman Tuhan akibat dosa-dosa mereka yang sudah melampaui batas toleransi Tuhan, atau dengan kata lain sudah kelewat takaran. Cerita dalam perikop yang kita baca tadi, beberapa orang datang kepada Yesus dengan berita tentang orang-orang Galilea yang menjadi korban pembantaian oleh prajurit Pilatus. Mereka sedang melakukan ibadah mempersembahkan kurban ketika mereka dibantai dan darah mereka dicampur dengan darah hewan kurban yang mereka persembahkan. Orang-orang yang datang membawa kabar tersebut kepada Yesus agaknya memiliki perspektif yang sama seperti kebanyakan orang-orang Yahudi pada umumnya, yang berpandangan bahwa bencana yang dialami oleh orang-orang Galilea itu tentu terjadi akibat dari dosa-dosa mereka yang lebih besar daripada dosa-dosa orang lain. Sehingga pertanyaannya bukanlah apakah mereka berdosa atau tidak, melainkan apakah dosa-dosa mereka sudah kelewat takaran. Sebuah pandangan yang memang memiliki akar dalam perjanjian lama, sebagaimana yang sudah saya kemukakan tadi. Tetapi Yesus menolak pandangan yang simplistis seperti itu. Yesus memiliki perspektif yang berbeda daripada orang-orang yang membawa kabar tersebut. Ini tampak pada jawaban Yesus. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Dengan perkataan ini, Yesus secara tidak langsung menyatakan beberapa hal. Yang pertama, Yesus menolak pandangan yang menyatakan bahwa mereka yang menjadi korban tersebut dosanya lebih besar daripada dosa orang lain. Sebab Yesus tahu bahwa nantinya dia pun akan menjadi korban dari kekejaman Pilatus yang akan menyalibkan dia. Jika Yesus tidak mengkoreksi pandangan ini, maka murid-muridnya bisa-bisa akan beranggapan bahwa kematiannya nanti di kayu salib adalah akibat dosa-dosa Yesus sendiri. Padahal kematian Yesus adalah akibat dari dosa seluruh umat manusia. Yesus menyatakan bahwa orang-orang Galilea yang menjadi korban itu dan orang-orang lain, termasuk mereka yang datang membawa berita kepada Yesus, sebenarnya adalah sama-sama orang berdosa. Baik yang dosanya besar maupun kecil, di mata Tuhan sama saja, yaitu sama-sama akan menghadapi hukuman Tuhan. Yang ketiga, ketimbang kita mempertanyakan dan membanding-bandingkan dosa siapa yang lebih besar di antara mereka, Yesus meminta kita untuk lebih melihat ke dalam, yaitu kepada dosa-dosa kita sendiri. Dengan kata lain, mengubah perspektif kita dari sikap menghakimi menjadi sikap introspeksi. Yang keempat, memang benar bahwa bencana atau tragedi yang terjadi itu bisa jadi merupakan hukuman Tuhan atas dosa, terutama bagi mereka yang tetap tidak mau bertobat sekalipun sudah diperingatkan. Oleh sebab itu, kita semua perlu bertobat dari dosa-dosa kita dan senantiasa hidup dalam suasana hati atau semangat pertobatan. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Berarti kita sudah diluputkan dari bencana terbesar dalam hidup kita, yaitu kebinasaan kekal. Pertobatan untuk keselamatan kita
memang sudah selesai. Tetapi perjuangan kita melawan dosa akan tetap ada sampai hidup kita di dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, kita harus tetap membawa semangat pertobatan itu dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita mengubah perspektif kita dari sikap menghakimi menjadi sikap introspeksi. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau kembali mengingatkan kami untuk mengganti fokus kami dari sikap menghakimi menjadi sikap introspeksi. Dari sikap mencari kesalahan orang lain menjadi sikap pertobatan dan menyadari keberdosaan diri sendiri. Kiranya Tuhan menolong kami agar pertobatan kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Tidak lupa kami juga berdoa untuk mereka yang menjadi korban dalam bencana gempa bumi di Turki, Suriah, dan Jayapura. Kiranya Tuhan berkenan melimpahkan kasih setia dan pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan. Ringankanlah penderitaan mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan kuatkanlah mereka yang kehilangan keluarga serta hidup dalam pengungsian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.